BPJS suaminya ya? Ya gue kadang bingung gitu. Jadi gue juga heran ya. Pernah. Gimana tuh? Iya. Ini suaminya kerja di perusahaan. Punya BPJS perusahaan. Gue nggak ngerti kenapa istrinya nggak dimasukin gitu loh. Iya. Istrinya kagak punya BPJS. Pas mau bersalin ya. Ya nggak ada BPJS gitu ya. kan kan. Dia nudge atau langsung ke orangnya? Langsung ke orang. Oh. Kita nggak announce masa Iya, announce gitu. Pakai yang toa di masjid gitu. Pengumuman. Percaya nggak sih kalau ada bayi yang ketukar? Gue dulu ditakut-takutin gitu, ketukar di rumah sakit. Halo teman-teman, balik lagi di podcastnya Danu. Kali ini gue kedatangan tamu yang sangat spesial nih, jauh-jauh banget dari luar kota. Selamat datang Herdian. Halo. Herdianti. Dari mana Her? Halo Danu, sama penontonnya Danu. Gimana tadi, sempat macet juga ya di perjalanan ya? Enggak sih. Enggak macet. Iya, Lah santai. kata sih macet. Bohong Oh. berarti ya. Bohong. Gimana kabarnya Her? Alhamdulillah baik. Sekarang Dan sih gimana Dan? Alhamdulillah sih baik. Saya balik. Mantap. Gimana Iya. kesibukannya sekarang Her? Iya sih. Kerja. Iya sih. Tidur kerja aja kayaknya. Kayak manusia pada umumnya. Iya sih ya. Lu bisa masuk ke bidang kesehatan tuh gimana awalnya? Awalnya ya. Heeh. Panjang gue ceritain gini ya. Boleh Tapi, boleh ya, di gua spill ringkas dikit aja lah. ya. Heeh. Jadi waktu SMA itu emang gue apa ya, pengennya emang jadi nakes. Heeh. Ya kan. Gue sebutin tah, boleh? Boleh apa aja? Gue tuh pengen jadi apa ya, apoteker. Itu terus ahli gizi. Bidan tuh terakhir. Sebetulnya sih kenapa gue kepikiran jadi bidan, gue ke ini sih, ke apa ya, terinspirasi juga sih. Wih mantep banget gak? Terinspirasi. Tapi serius gue ini banget, terinspirasi banget sama beliau gitu. Jadi kan waktu dulu mama gue pas lahirin gue gitu kan zaman dulu tuh lahirannya kan di rumah ya, gitu kan, di rumah. Pakai dukun atau udah nakes? Mix. Oh, iya. Dukun ada gitu kan, iya, bidan iya. ada. Iya, Nah, iya. cuman yang bikin gue terinspirasi itu bidan yang nolongin mama gue itu, beliau nggak kayak dikasih apa ya, kan dulu kan zaman susah ya gitu tuh, zaman susah gitu. Itu gue diceritain sama mama tuh kayak itu bidan itu dulu mama cuman kasih dia segitu doang gitu, tapi dia terima-terima aja. Nah itu dari situ gitu kan. Terus gue juga, beliau kan masih hidup ya. Gue boleh spill nggak sih? Ya terserah ya, boleh. Ibu Imas boleh, namanya, boleh. Ibu Bidan Imas di Labuan, ya Allah itu. Siapa tahu nonton. Iya. Ibu Imas ketemu gua. Nah, udah gitu nanya tuh. Kan dia inget ya, inget mama gua gitu kan. Terus inget juga gua kali dia. Hai Neng, di mana gitu kan ya. Iya ibu, jadi sini. Oh, jadi kayak ke anak sendiri gitu loh, sentuhannya gitu. Nah, akhirnya yaudah gue masukin lah gitu. Pas SMA udahlah gue coba aja jadi bidan gitu. Nah, diantara semua pilihan itu ternyata bidan lah yang keterima gitu tuh kan. Berarti udah sempat mencoba yang tadi ahli gizi? Iya, gue kalau ahli gizi gue nggak nyoba sih kayaknya. Nyoba. Cuman ini planning doang. Tapi yang gue coba tuh apoteker sih, S1 farmasinya gitu. Cuman gue nggak keterima. Sebel banget gue. Gue tadinya mau gap year, gue mau gap year. Terus udah gitu kata mama udah nggak usah gitu kan. Apalagi pas mama denger gue keterima gitu kan, keterima terus unit negeri gitu kan, dalam artian kan unit negeri agak lumayan lah gitu kan, nggak terlalu ini banget gitu. Ya udah gitu, coba aja, udah didorong sama orang tua. Cuman purenya tuh emang guanya aja gitu ya, nyoba aja gitu. Ternyata sampai akhirnya gue lulus kuliah tuh pokoknya belum dapat lah feel jadi bidannya itu. Karena gue cuman mencoba doang gitu kan, jadi nggak ada rasa pengen gitu. Paham gak sih lu kalau melakukan sesuatu kalau nggak ada feel kayak pengen rasa banget suka gitu dan, kan? Passionnya agak susah iya, jadinya. meskipun kita bisa juga gitu ya. Nah, ya udah gue nyari feelnya itu setelah gue lulus kuliah sih. Tapi kalau misalkan kesempatannya apoteker, lu bakal merasakan hal sama nggak? Feelnya kata lu? Feelnya ya. Kalau masalah feel kayaknya
beda cerita kan. Gue pengen banget itu. Apoteker. Iya, pengen banget gitu. Tapi ya kan bidan meskipun gue bisa gitu kan, kalau gue belum dapat feel-nya dan meskipun nilai gue misalkan bagus-bagus semua kan tetap aja gitu. Ya pokoknya rumit lah perjalanan gue jadi bidan. Iya. Tapi di momen mana lu bisa merasakan kayak akhirnya gue bisa merasakan suatu kesenangan atau suatu rasa suka gitu setelah feel-nya ya. Momennya pas apa gitu tuh? Waktu itu gue deal-dealan sama diri gue sendiri sih. Ih, keren banget. Iya, jadi kan gue lulus zaman Covid tuh. Iya. Iya kan? Gue sempet 2020-an. Ya. Jadi gue dapat STR, gue langsung kerja di klinik cuma sebulan doang. STR ini apa dulu nih? Surat tanda registrasi, jadi semacam lu kalau udah dapat STR udah bisa kerja gitu. Macam kayak ijazah semacam gitu ya? bukan ijazah, beda ya? SIM. Oh, SIM. Kayak SIM gitu. Terus? Nah, udah gitu gue coba kerja 1 bulan, gue nggak cocok, gue berhenti, terus tapi gue kerja lagi kan. Lumayan sih itu 6 bulanan tuh. Ya, tapi gue udah capek duluan gitu kan, capek, udah gue stop juga gitu. Akhirnya gue jadi vaksinator COVID, selesai vaksinator COVID, udah gue bingung mau ngapain lagi. Yang vaksinator COVID ini berapa bulan? Setengah tahun. Setengah tahun? Iya. 6 bulan lagi berarti 6 bulan lagi gue. Pokoknya di akhir tahun 2021 Desember, gue masih inget banget. Itu gue deal-dealan sama diri gue, kata gue gini, kalau misalkan gue ya udah Herdianti, ayo kita coba lagi, coba jadi bidan lagi, siapa tahu lu dapat feel-nya gitu kan. Kalau misalkan emang lu nggak dapat feel-nya, ya udah stop, lu nyari kuliahan yang lain lah gitu kan. Emang harus di-push dulu ya biar bisa ngerasakan hal kayak Gua gitu ya. Iya. Struggle-nya apa sih yang selama ini lu rasain? Yang pada akhirnya lu bisa bisa melewati itu gitu. Struggle ya. Struggle pas jadi bidan di beberapa klinik tadi kan sempat pindah-pindah kan, atau karena tempatnya yang mungkin nggak nyaman bagi lu gitu misalkan gitu tuh. Mungkin gitu. Kalau gue pribadi struggle-nya tuh mungkin dari diri gue sendiri sih, Nan. Ya kan tadi gue belum dapet feel itu gitu tuh. Kalau emang gue udah dapet feel-nya dari semenjak gue lulus kuliah, kayaknya gue nggak bakalan pindah-pindah tempat deh itu. Iya, nah itu pokoknya setelah gue deal-dealan itu, balik lagi gue deal-dealan itu, ya udah gue happy gitu, karena gue udah berdamai gitu, karena gue udah mulai mencintai pekerjaan gue gitu. Apa karena setelah lu merasakan udah menerima kan? Apa karena lu ada rasa kayak ngebantu orang-orang gitu tuh? Itu merupakan sebuah kesenangan buat lu nggak itu? Kalau ngomong ngerasa ngebantu tuh kayaknya sombong banget ya gue. Kalau gue pribadi tuh ada ya, misalnya ada lah sisi itu seneng banget ngelihat apa ya, bayi lahir. Jadi kita tuh mengumumkan waktu kehidupan manusia gitu. Wih, nulis dia. Aduh sorry ya, berisik banget. Takut lupa ya, gue takut lupa. Ini baru kali ini dia nulis. Dan gue juga duduknya di sini lagi. Iya lagi bener. Biasanya gue di sini soalnya. Ini agak berbeda. Oke. Terus tadi kan lu dapat feeling tuh pas setelah melahirkan tuh. Iya. Jadi feelnya itu tuh. Jadi bidan tuh kita ada momen itu mengumumkan waktu kelahiran seseorang itu. Waktu kelahiran seseorang itu, wah itu berkesan banget sih. Kayak gimana tuh mengumumkannya? Ya pengumuman itu enggak sih, cuman pas bayi itu lahir gitu kan, nangis, lihat jam, jam 11 siang telah lahir bayi ibu laki-laki ya gitu. Di announce atau langsung ke orangnya? Langsung ke orangnya. Kita nggak announce, masa announce gitu. Pakai yang toa di masjid gitu, pengumuman. Iya lagi ya. Iya enggak gitu. Langsung aja. Bu, lahir ya jam 11 gitu. Jam 11 laki-laki gitu. Sehat. Tuh. Gimana biasanya reaksi pasutrinya? Nangis. Rata. Alhamdulillah ya Allah gitu. Nangis. Gitu. Alhamdulillah. Ya pasti seneng lah. Siapa sih yang enggak seneng
gitu. Gue kan belum karena belum merasakannya, jadi Iya, gue juga sama. jadi gue belum ada bayangan secara pasti ya kayak gimana keadaannya juga sih ya. Tapi kalau pada saat lagi mau melahirkan gitu, otomatis ya harus kan, wajib malahan suami kan ngedampingin kan, ya kan? Atau enggak? Sebetulnya nih, ini nih ya. Yang berbeda nih Puma. Boleh jawab? Boleh. Kalau keharusan seorang suami mendampingi itu, ya kalau gue istrinya sih wajib ya. Iya. Tapi kan ada beberapa laki-laki yang nggak kuat gitu loh. Nggak kuat dalam artian kan kalau misalkan masuk ruang bersalin, otomatis nanti semua orang yang di sekitaran situ tuh melihat darah, iya kan? Lu kayaknya nggak kuat. Gak kuat lah. Nah, masalahnya kalau misalkan emang nggak kuat ya udah gitu tuh. Maksudnya lu tinggal ngomong aja ke istri lu gitu, mohon maaf sebesar-besarnya gitu kan, maksudnya daripada lu pingsan. Guanya lagi maksudnya bidannya lagi repot, nolong lahiran nih, pembukaan udah lengkap, elunya suaminya pingsan misal. Kan repot gitu. Ya udah mending keluar aja deh gitu. Malah ngeganggu nantinya jadinya ya. Ya, ini mah gue nggak bisa sebut itu suatu keharusan ya, cuman menurut gue itu suatu etika nggak sih? Tapi minimal, bukan etika ya, kayak momen berharga juga sih buat seorang suami melihat perjuangan istrinya melahirkan anaknya gitu. Tapi minimal suaminya ada gitu, walaupun minimal di dalam ada, ruang bersalin kan. Betul, meskipun tidak melihat, maksudnya tidak sesampingan banget gitu kan istrinya suaminya gitu. Di luar juga nggak apa-apa gitu, bantu doa lah gitu. Ya minimal adalah yang nungguin, kalau misalkan emang suaminya nggak bisa kan masih ada orang tua, pokoknya seseorang yang terdekat, karena di kebidanan tuh ketika seorang ibu bersalin, hadirkan seseorang yang dekat dengannya, gitu kan? Seseorang yang dekat, itu artinya kan bisa suami. Yang pertama suami ya kan, suaminya lah yang paling dekat. Itu iyalah, gitu kan? Wajib lah, masa anak sendiri tidak mau melihat kelahirannya gitu tuh. Iya gitu, suami. Tapi kalau misalkan emang suaminya nggak kuat, nggak tahan melihat darah, ya udah nggak apa-apa gitu. Carilah yang lain, mungkin ibunya sendiri gitu. Oh sebentar, boleh. Berarti saat melahirkan tuh harus ada yang mendampingi di samping gitu ya? Iyalah, kasian. Kasian kalau nggak didampingi. Ada batasnya nggak? 1 orang doang kan? 2 orang doang? Atau boleh 3 orang gitu? Wah, kalau itu terlalu ini ya. Terlalu paling 1 orang. 1 orang ya? Iya, karena kan kita fokus ya. Kita tuh kan kalau terlalu banyak orang tuh nanti mengganggu fokus. Iya, mengganggu fokus ibunya. Ibunya kan harus fokus untuk mengedan melahirkan gitu, fokus untuk melahirkan. Terus bidannya juga harus fokus dalam menolong persalinannya. Mungkin yang udah paling banyak itu kan sekarang tuh nolong persalinan minimal 6 tangan. 6 tangan itu kan ada 3 orang kan. Nah, itu udah cukup kan 3 orang ditambah 1 orang terdekat dari ibunya menghadirkan itu keluarganya. Jadi cukup, mungkin yang nemenin ibunya cukup 1 orang aja gitu. Tadi entah suaminya, kalau nggak kuat suaminya ya udah ibunya atau ibu mertuanya gitu. Pokoknya hadirkan seseorang yang terdekat dengan ibunya. Oke. Misalkan sudah melahirkan, terus kayak akhirnya bisa ketemu anaknya. Tindakan apa lagi ya kalau sebagai perspektif gua cowok nih misalkan ya, suaminya gitu ya, anaknya udah lahir nih, terus ada tindakan apa lagi nggak sih untuk nge-support istri yang sudah melahirkan gitu tuh? Ya biasanya sih rata-rata orang-orang yang maksudnya yang bersalin ditemenin suaminya, setelah bayi itu lahir kita berikan, ya selain mengucapkan rasa syukur si pasien, ibunya, suaminya juga pasti mengucapkan rasa syukur. Ya bilanglah secara psikologisnya kan mempengaruhi juga ya. Kita bantu secara psikologisnya ibunya gitu. Terima kasih gitu ya, misalnya terima kasih ya sayang. Sudah melahirkan anak kita gitu. Iya sih. Iya benar. Gitu. Ya. Benar dong. Iyalah. Jangan langsung fokus ke anaknya dulu gitu. Oh iya, langsung ke ibunya gitu. Karena kan rata-rata tuh setelah melahirkan orang-orang tuh akan terfokus pada anaknya yang dilahirkan itu. Nanti yang ada si ibunya gitu, mungkin ya ada beberapa yang merasa kayak, oh aku udah nggak diperhatiin lagi nih gitu kan setelah bayiku lahir. Iya. Harusnya mungkin di situ kita support juga ibunya. Ya kan, rata-rata kalau misalkan orang-orang yang udah jenguk tuh, maksudnya jenguk yang habis bersalin,
gimana dede bayinya, berapa kilo gitu kan. Iya sering iya gitu kan ya. gitu kan. Iya, bener. Gimana dede, sedangkan kita nggak nanya gimana kamu kabarnya ke pasiennya, ke ibunya, sakit-sakit kah, butuh apa, mau makan enggak. Jadi kasih perhatian lah pada istrinya gitu. Soalnya yang kayak gitu tuh mengurangi yang namanya baby blues gitu. Terlalu jauh berarti. Loncat-loncat nih kita. Gak apa-apa. Tadi kan mention baby blues ya. Itu penyebab besarnya itu apa? Penyebab besarnya? Penyebab besar baby blues. Sebetulnya gini Nan. Kalau yang namanya baby blues itu 50% pasti semuanya akan merasakan baby blues di hari kedua sampai 1 minggu setelah melahirkan. Ya. Meskipun ada beberapa juga yang enggak mengalami yang namanya baby blues. Tapi harus tahu dulu, jadi baby blues itu sebetulnya tuh ketidaknyamanan secara psikologi seseorang yang telah melahirkan, ya karena mungkin dia merasa nggak mampu gitu tuh, nggak mampu mengurus bayinya gitu kan. Dalam artian, apalagi kalau misalkan anak pertama ya, kayak mandiin bayi gimana sih gitu tuh. Apalagi kalau misalkan di sekitarannya nggak ada yang membantu, dalam artian orang tuanya nggak ada misalkan, atau orang tuanya jauh gitu kan, dia harus ngurus bayinya. Terus belum lagi misalkan luka jahitannya itu sakit gitu kan. Terus bayinya rewel aja gitu kan, nangis kan, itu udah psikologis banget tuh, kayak pusing sendiri gitu. Kalau misalkan baby bluesnya itu teratasi dengan baik dan benar sih ya paling juga hilang sih, cepet hilang. Yang bahaya itu kalau misalkan baby bluesnya itu nggak teratasi. Nanti kalau misalkan baby bluesnya itu nggak teratasi, nanti dia jadinya depresi postpartum. Gitu, depresi. Depresi apa itu? Depresi karena kesedihan yang terus menerus itu dari semenjak setelah melahirkan sampai kalau baby blues itu kan 1 minggu ya. Nah, kalau itu lebih dari 2 minggunya ke sana. Iya. Berarti tindakan gue kan ini kan anak terakhir, sedangkan kakak gue kan teteh semua kan, cewek-cewek semua kan. Nah, kayak setiap melahirkan gitu tuh, setelah melahirkan ponakan gue berarti kan, selalu tinggal sama orang tua dulu, orang tua gue gitu tuh, kayak didampingin, dibantuin. Oh berarti itu sebuah cara, ya sebuah cara untuk menghindari terjadinya baby blues yang berkepanjangan gitu loh. Nggak masalah sih, bagus juga. Jadi kalau baik lagi ya, kalau misalkan sebelum melahirkan gitu ya, perspektif ini aja deh, perspektif seorang suami gitu misalkan. Suami dong. Masalahnya gue bukan. Berat banget sih. Ya oke. Misalkan perspektif suami dong, suami gitu tuh. Menghadapi misalkan istrinya yang lagi kepengen sesuatu gitu tuh, entah itu ngidam entah itu makanan atau apa gitu. Okay. Baiknya diturutin atau tidak. Kadang ada yang aneh-aneh gitu tuh. Gue pernah lihat video yang dimana si istrinya itu ngidam megang kepala botak orang lain. Itu baiknya diturutin atau enggak itu? Prinsipnya gini ya. Gini, definisi ngidam tuh sebetulnya nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Tapi gini, Nan, ibu hamil itu ya namanya kehamilan ya, terjadi yang namanya perubahan hormon yang benar-benar drastis, naik turun gitu. Semua hormon itu ada gitu kan. Nah, mungkin salah satu perubahan hormon tersebut itulah yang membuat orang hamil, ibu hamil itu kayak ngidam, mengidamkan sesuatu yang nggak tahu, mungkin waktu dulu pernah dia pengen tapi nggak keturutin gitu ya, kesampean gitu kan, atau ya udah dengan tiba-tibanya aja gitu, ada sendiri pengen megang kepala orang botak lah, pengen keliling pakai motor polisi, ada. Iya, ada gua. Ini agak susah sih kalau permintaan kayak gitu tuh. Iya gitu kan, tiba-tiba tengah malam pengen makan rujak ya, misalkan udah pada tutup. Iya, udah pada tutup lah. Rujak mah. Terus sekarang diberikan pertanyaan ini nggak sih, maksudnya diturutin aja nggak sih? Diturutin atau enggak? Selama gini ya, gua nih, selama permintaan itu bukan sesuatu yang sulit gitu ya, udah kenapa enggak gitu.
Tapi kalau ngidamnya naik motor polisi agak susah sih. Ya enggak juga sih, tinggal minta aja. Ada tapi beneran ada sampai diturutin sama suaminya. Tapi kalau misalkan nggak bisa disanggupin karena suatu hal gitu tuh, baiknya gimana? Itu Kayak misalkan tadi yang ini aja yang gampang nih, yang tadi yang rujak tuh ya, misalkan tengah malam rujak terus nggak ada, ya kan otomatis susah ya untuk nyarinya kan udah pada tutup. Itu gimana untuk mensiasatinya gitu tuh agar bisa terpenuhi? Itu balik lagi ke yang ngidamnya. Ya, emang sih. Cuman gini, ya kan kebanyakan cowok itu kan kurang ini ya, kurang Peka. ngomong gitu menurut kurang gua ya. ngomong. Maksudnya ya kurang peka, mungkin Nah. ada beberapa, tapi ada juga kan yang peka gitu. Mungkin kurang ngomong aja sih dalam komunikasi sih ya. Lah kenapa gua jadi ini? ahli ini? Gak Ya, apa-apa. ini aja gitu maksudnya. Komunikasiin aja kalau misalkan emang kasih pengertian gitu, entah dengan kalimat-kalimat yang halus gitu kan, ke istri lu misalkan ya, ke istri lu yang gitu kan, ini udah tengah malam banget, atau enggak misalkan lu cari aja gitu keluar ya, nggak ada nih, udah telepon aja, Udah balik lagi. yang maaf gitu, aja boleh nggak besok aja gitu kan, di situ juga udah ada apa ya usahanya Usaha gitu kan, untuk mencari. daripada aku pengen rujak, udah nanti aja besok, kan beda cerita kalau Iya, kayak emang. gitu. Tapi kalau misalkan lu gitu kan, Udah misalkan usaha. ada usahanya gitu kan, ya udah gitu ya, pasti ibu hamilnya juga terketuk lah, istri lu juga, oh ya udah gitu, Iya. kasihan suami gua. Tapi mitos-mitos yang kalau nggak diturutin nanti anak yang ngiler itu benar nggak sih? Enggak, Enggak. enggak. Oh. Kalaupun misalkan nih ya, ada anak tuh bayi gitu ya, ngiler. Ini gara-gara nggak diturutin Turutin. kata dia. Ya elah, bayi ngiler tuh alasannya apalagi sih selain tumbuh gigi gitu. itu alasannya. Iya. Oh. Tumbuh gigi juga bisa bikin ngiler Oh. kan. Terus. Selain ini ya, selain ngidam gitu ya, apa aja yang harus dipersiapkan sebagai suami? Kayaknya dia orang gitu ya. Kayak nganterin ke puskesmas rutin gitu kan, ngecek ngisi buku yang warna pink, itu bunga apa sih? Kayak Ya itu ya. nah, mau persiapan ininya aja kali ya, persiapan kehamilannya aja Iya, lah ya, boleh, mungkin boleh, nanti gue boleh. aja Boleh, jawab boleh, semua boleh, itu ya. boleh. Jadi kan yang namanya persiapan kehamilan itu penting banget sih. Itu ada 3 faktor buat gua. 1, faktor faktor fisik. 2, psikis. 3, lingkungan. Lingkungan tuh mungkin ekonomi juga salah satunya ya di lingkungan itu. Jadi kalau misalkan fisik, berarti kita harus siapin dulu nih kondisi ibu hamilnya. Ya kondisi bapaknya juga, suaminya boleh gitu kan. Nah tapi gue mau mau ituin yang itu dulu deh, yang istrinya dulu. Kehamilan itu tuh emang suatu anugerah. Tapi kalau misalkan fisik kita nggak mendukung, nanti yang ada kehamilan itu bisa memperberat penyakit yang ada. Fisik tuh dalam hal seperti Fisik apa? tuh dalam hal misalkan gini, riwayat penyakit sebelum hamil. Kan zaman sekarang kan udah banyak ya, darah tinggi, gula darah, Anemia juga ya? diabetes mellitus gitu kan, anemia, penyakit jantung, penyakit ginjal, dan itu tuh udah nggak mengenal usia lagi kan, bahkan yang di usia 20-19 tahun aja udah ada yang tensinya ada yang tinggi kena. kan, kayak gitu. Nah jadi make sure dulu kalau misalkan lu mau hamil, fisiknya disiapkan dulu, ya kan, ibarat pabrik nih. Kasar banget ya. Ya gitulah, misalkan Ya, ibarat pabrik, kita mau memproduksi sesuatu, kita siapin dulu nggak sih supaya pabrik itu benar-benar bersih, clean gitu kan, maksudnya supaya kita menghasilkan sesuatu yang bagus juga gitu. Iya, Nah betul, sama betul. kalau kita mau hamil, ya kita harus persiapkan diri kitanya dulu gitu loh. Nah misalkan gue ambil contoh, misalkan yang terberat deh, SLE itu lupus. Kan ada tuh, tahu penyakit lupus? Nggak tahu gua. Tapi kayak penyakitnya berat deh. Iya berat gitu. Tensi tinggi deh. Nah, tensi tinggi. Hipertensi kan, hipertensi misalkan. ya. Misalkan istri lu ada hipertensi sebelum hamil gitu kan, emang udah ini. Nah, sebaiknya kalau mau hamil itu hipertensinya dulu yang dikontrol. Kalau dihilangkan itu menurut gua nggak mungkin ya, karena yang namanya tekanan darah tinggi itu pasti dia
naik turun juga pasti. Berubah ya. Iya, selalu berubah gitu kan. Tapi yang terpenting adalah terkontrol lah gitu tuh. Nah, kalau misalkan udah terkontrol, lu hamil juga ya udah gitu, aman gitu tuh. Karena udah terkontrol gitu. Tapi bayangin kalau misalkan lu punya tekanan darah tinggi terus lu hamil. Yang ada nanti pas kehamilannya itu si istri lu ada yang namanya PEB. Jadi tekanan darah tinggi. Terus ditambah ada hasil lab, ada protein di dalam urin. Kan kalau misalkan kita pipis, di urin kita itu nggak boleh ada yang namanya protein yang keluar. Karena? Ya karena berarti kalau misalkan ada yang keluar, ada masalah dong di ginjal. Gitu. Nah biasanya tuh bukan masalah di ginjalnya maksud gue. Berarti ada yang namanya PEB, preeklamsi berat. Itu ditandai dengan tekanan darah tinggi, protein urin positif di dalam urin tentunya gitu. Nah kalau misalkan PEB ini terjadi nggak kekontrol juga, yang ada nanti eklamsi. Paham nggak? Apa itu? Eklamsi itu nanti dia kejang-kejang. Ibu hamil kejang-kejang, itu bahaya. Berarti itu karena penyebabnya tadi yang awal, hipertensi. Iya, hipertensinya itu yang tidak terkontrol. Meskipun memang ada yang misalkan ketika sebelum hamil dia nggak tensinya tinggi gitu, normal-normal aja nih. Tapi pas hamil tensinya tinggi sampai PEB, sampai kejang-kejang gitu. Ada juga yang kayak gitu. Cuman yang kayak gitu mah ada mungkin ketika dia hamil, entah itu pola makan, gaya hidup selama kehamilannya itu nggak terkontrol lah gitu tuh. Makan makanan yang sembarangan, terlalu banyak makan garam gitu kan ya. Kan yang namanya garam itu kan banyak ya gitu. Nggak cuman di makanan yang asin gitu, enggak. Ya kan cemilan yang banyak. Iya, benar. Kayak. Nah, selain itu apa lagi yang perlu dipersiapkan? Nah, selama kehamilan itu sendiri, misalkan nih lu sama istri, misalkan istri lu udah hamil. Oke. Nah, kehamilan itu kan dari 1 sampai 9 bulan lah ya, gitu kurang lebihnya gitu. Kurang lebih. Ya banyak banget sih yang harus dipersiapkan. Misalkan dari sisi nanti mau bersalinnya, misalkan ya, udah mikir nanti mau bersalinnya di mana tempatnya gitu. Harus sudah ditentuin ya. Iya dong gitu kan, mau di mana, terus mau pakai apa? Pakai apa nih, apa maksudnya? Pakai apa? Iya kan namanya persalinan, mau bayarnya pakai apa gitu kan. Oh, masalah uang. Persiapan ekonominya juga nggak sih gitu tuh. Iya. Apakah lu mau pakai asuransi kesehatan, misalnya BPJS gitu kan ya. Nah ya udah disiapkan tuh BPJS-nya diaktifin. Karena kebanyakan tuh yang mau melahirkan kadang BPJS-nya tuh nggak aktif. Malah BPJS suaminya ya. Ya gue kadang bingung gitu. Jadi gue juga heran ya. Pernah. Gimana tuh? Iya. Ini suaminya kerja di perusahaan, punya BPJS perusahaan. Gue nggak ngerti kenapa istrinya nggak dimasukin gitu loh. Istrinya kagak punya BPJS. Pas mau bersalin ya nggak ada BPJS gitu kan. Yang mending kalau misalkan bersalinnya tuh normal gitu kan. Maksudnya bukan bersalin normal, soalnya bersalin tuh pasti normal menurut gue. Maksudnya bersalin secara perpaginam lewat jalan lahir, bukan sesar gitu kan. Mending kalau misalkan cuman jalan lahir doang gitu kan, ya udah gitu tuh spontan gitu kan, gak terlalu inilah ya gitu dalam segi biaya. Tapi kalau misalkan udah sesar kan tiba-tiba harus sesar, biayanya jauh lebih tinggi ya. Iyalah. Padahal masih bisa diusahakan kan pada dalam jarak waktu itu kan. Lama kan 9 bulan itu. Iya, pengurusan paling sebulan, paling lama itu kan sebulan ya. Sebulan jadi udah gitu. Ini banget gitu loh. Mungkin dia itu mikir kayak BPJS suami itu nge-cover semuanya mungkin. Mungkin tuh. Oke. Mikirnya. Oke. Tapi ternyata harus BPJS. Iya, harus BPJS istri juga gitu. Atas nama istri kan, yang melahirkan istri kan. Gue kira dia lupa punya istri. Tapi berarti BPJS ini nge-cover biaya persalinan ya? Iya dong, tentu. Termasuk sesar atau enggak? Termasuk. Oh, termasuk sesar juga. Termasuk lah. Tapi yang pilihan melahirkan secara normal sama sesar itu pilihannya di mana? Pilihannya? Di saat apa kayak milih sesar gitu tuh? Kalau gitu tuh berarti sesar elektif. Kita tuh ada yang namanya sesar elektif sama sesar sito. Bedanya? Artinya gini,
Sesar elektif adalah operasi sesar yang dilakukan di waktu yang sudah ditentukan. Udah janjian nih. Udah ditentuin, dijadwalin. Iya, betul. Kalau sesar sito itu berarti operasi sesar yang dilakukan sesegera mungkin, harus segera detik itu juga gitu. Bedanya mungkin gini. Misalkan ini contoh lagi nih ya, gue ngambilnya contoh lagi. Misalkan istrinya kamu periksa, ternyata posisi bayinya tuh nggak mumpuni buat bersalin perpaginam secara normal gitulah ya udah nggak apa-apa secara normal gitu. Misalkan posisinya tuh dia melintang tau kan, posisi kepalanya tuh ada di sini, di samping kanan atau kiri ya bagusnya itu kan di bawah kepalanya kan. Nah tapi ini melintang. Jadi kan gimana keluarnya? Nah itu bisa dijadwalin nanti sama dokter SPOG-nya. Oh ibu kayaknya harus ini deh, harus sesar soalnya susah keluar. Tetap pemeriksaan dulu ya sebelum. Pemeriksaan dulu kalau yang namanya direncanakan itu. Ya karena kan udah ketahuan gitu. Ya udah Bu, nanti minggu depan nih udah kehamilannya udah cukup nih. Boleh nanti kita jadwalin buat ini, atau misalkan kehamilannya detik itu udah cukup, ya udah Bu silakan mau kapan gitu kan, mau kapan operasi sesarnya, mau hari ini boleh, 2 hari ke depan juga boleh gitu kan, intinya direncanakan lah gitu. Nah sedangkan kalau misalkan sesar sito harus segera mungkin, itu misalkan gini, ibu hamil tuh udah ini loh, udah dalam proses persalinan. Udah ada pembukaan sampai 10 misalkan ya. Udah lengkap lah pembukaannya. Suka denger kan? Gue belum paham ya pembukaan ini apa maksudnya. Gue kan nggak tahu sama sekali soalnya. Iya, oke. Berarti ada pembukaan 1 dong kalau ada pembukaan. Iyalah. 10 ya. Jadi kalau misalkan kita lahirannya secara normal, perpaginam itu dia pembukaannya itu ada dari 1 sampai 10. Disebut pembukaan lengkap itu dia di 10. Jadi boleh tuh si ibunya mengedan. Gitu. Kita pimpin untuk mengedan. Tapi kalau misalkan pembukaannya di bawah 10 jangan. Yang ada nanti dia mulut rahim porsio itu ketutup, jadi dia bisa-bisa nggak lahir di bayinya gitu. Nah balik lagi nih ya, misalkan udah nih pembukaannya lengkap, di selama persalinan itu si ibunya udah lemes duluan karena udah terlalu lama misalkan mengedannya, udah lebih, misalkan untuk anak pertama, kehamilan pertama gitu dia udah ngeden lebih dari 1 jam gitu kan, hampir 2 jam lah gitu. Terus detak jantung bayinya juga pas diperiksa udah nggak beraturan, udah fetal distress lah gitu kan. Nah di situ haruslah dirujuk ke rumah sakit. Kemungkinan untuk dilahirkan secara sesarnya juga ya udah, misalkan ini nggak bisa lahiran di maksudnya normal gitu kan, nggak bisa nih, harus sesar, ya udah itu yang disebut sesar sito itu. Itu perlu persetujuan siapa aja itu? Cukup ke persetujuan suaminya lah. Kalau si ibunya? Iya tentu. Tapi kan maksudnya persetujuan kan. Ya, ini persetujuan. Kan si pasien ini kan, ibu hamil ini kan pasien, nih ya kan. Berarti yang mendampingi dia yang paling terdekat kan suaminya. Suaminya atau enggak keluarganya, ibunya, bapaknya gitu. Kalau misalkan suaminya ada di luar kota gitu. Jadi memang peran suami di sini penting. Nah, di sini tuh kebanyakan ya dalam pengambilan keputusan sih yang paling krusial, lambat. Yang lambatnya itu bukan dari nakesnya. Kalau dalam ini ya, misalnya dalam pengambilan keputusan. Kadang kalau misalkan kata dokternya ini kondisi setelah pemeriksaan gitu ya, setelah pemeriksaan segala macam, kata dokternya udah Pak Bu ini nggak bisa lahiran normal secara perpaginan, nggak bisa gitu, harus disesar gitu kan. Nah kadang di sini ya itu suaminya tuh yang agak lama gitu. Aduh bentar ya, saya nelpon keluarga saya dulu gitu. Paham nggak? Iya paham. Iya, entah mungkin rasa ketakutannya gitu kan ya, atau gimana. Cuman rata-rata ntar saya nelpon dulu. Padahal di setiap waktu yang kamu gunakan itu berharga banget gitu tuh. Iya. Soalnya itu udah urgent banget kan. Iya, golden time kan gitu tuh. Jadi udah kebayang lah kalau misalkan itu, apalagi misalkan janinnya fetal distress, ibunya pendarahan gitu kan, harus dioperasi segala macem. Ditanya lah Pak gimana
kondisinya kayak gini harus dilakukan tindakan sesar segala macam. Si bayinya bilang nanti saya telepon keluarga saya dulu lah. Makin gitu. lama lagi Rundingan jadi kelamaan rundingan gitu tuh. Harusnya mungkin di sini nih ya peran suami tuh harus bisa gitu secepat mungkin dengan tepat juga kan kita juga pasti mengusahakan yang terbaik ya sih. Iya benar. Iya kan? Benar. Iya gitu. Setiap waktu yang diundur itu adalah waktu emas banget gitu loh. Sayang kalau dilewatin. Iya. Apalagi kalau misalkan pasiennya udah pendarahan misalkan. Pendarahan itu kan dia nggak kenal menit. 1 detik aja udah kayak gimana sih? Kebayang nggak sih lu darah keluar kayak keran. Ngucur gitu. Kayak keran dibuka gitu tuh. Mantap. Kebayang itu. Makanya. Berarti persetujuan tuh cukup lisan aja kan? Kayak iya boleh gitu. Iya boleh, betul. Cukup gitu aja. Iya, cukup begitu aja. Tapi mungkin nanti ada inform konsen kayak surat persetujuannya. Maksudnya ya udah mungkin kalau misalkan nulis itu kan rada lama ya gitu kan. Yang penting lu ada aja ngomong, iya oke gitu kan. Ya udah lakuin. Sambil nulis juga, iya Pak, oke boleh apa aja sini saya tanda tanganin gitu. Yang penting yang terbaik untuk istri saya dan anak saya gitu. Ya kan begitu. Kalau lama kebanyakan ya begitu Nan. Kebanyakan pengambilan keputusan yang lama. Yang bikin lambat ya. Gitu. Tuh, kalau itu misalkan, apa sih yang menurut lu nih Har ya? Apa yang bikin mereka harus ngubungin keluarganya dulu gitu tuh? Sedangkan dia sendiri yang cukup perlu memutuskan gitu tuh. Kalau biasanya apa yang bikin khawatir? Ini ya, kenapa misalkan si suaminya itu lama banget lah intinya gitu kan. Persiapan sih balik lagi. Kayak kalau misalkan orang itu, suaminya itu dia nggak punya apa ya, kayak biaya untuk bersalinnya sih. Iya, dia biaya nggak punya, asuransi juga nggak punya. Nah itu dia. Itu. Balik lagi ke finansial ya. Balik lagi ke finansial. Tapi beda cerita kalau yang gue temuin ya. Tapi beda cerita sih. Ada juga beberapa yang karena dia udah prepare gitu kan, udah prepare tuh, udahlah gitu kan. Yang penting juga selamat. Gue juga udah punya ini karena udah punya lah biaya untuk bersalin segala macem. Biasanya sih cepet sih yang kayak gitu. Yang lama tuh ya itu karena mungkin dia bingung karena entar untuk biaya bersalinnya ya. Biasanya itu sih biaya. Atau misalkan gini kayak ini memang istri gua, tapi dia juga punya keluarga. Takut keluarganya nggak setuju gitu, jadi dianya bimbang gitu. Makanya di sini ya udah lu harus. Kalau misalkan nggak setuju nih orang tuanya, terus apalah tindakannya gimana gitu tuh? Nggak setuju. Misalkan, ya kan lu suaminya. Iya. Kan gue bilang. Kata gue juga kalau misalkan emang waktu hamil itu ya peran seorang suami lah munculkan sebagai pelindung tegas, gitu loh, harus bisa bertanggung jawab gitu. Iya kan? Iya, untuk masalah yang lain-lain bisa lah, bisa dihadapin gitu tuh. Yang penting kan bayinya sehat, ibunya sehat juga, bersalin lancar gitu tuh. Gue balik nih tanya nih, lu kan emang iya kayak gitu, misalkan istri lu harus disesar, lu telepon keluarganya, gak setuju katanya. Terus lu apa? Misalnya istri lu udah terkapar lemas tetep gitu. tetep gue sesar. Nah itu dia. Karena gue udah tahu sekarang kan ternyata BPJS tuh harus punya si istri, jadi ya harus dipersiapkan. Gue awalnya nggak tahu, gue belum tahu gitu, dan gue juga nggak tahu kalau ternyata BPJS juga nge-cover biaya persalinan kan. Karena gue sempat berpikir untuk biaya persalinan BPJS di cover nggak, ternyata di cover kan. Cover 100% atau ada biaya lain? 100% lah. 100%? Iya. 100%. Ya mungkin dalam artian gini, ya masa sih kebutuhan kayak bedong bayi, alas darah, pampers, makan lu sama istri lu harus di cover juga sama BPJS kan enggak ya? Jadi itu sudah pasti. Sudah harus disiapkan. Jadi ya meskipun gue bukan orang BPJS ya, cuman BPJS itu memang mengcover biaya persalinan, tindakannya, obat-obatannya gitu kan ya. Nah di luar itu kayak makan itu mah enak banget. Ya makan untuk
pasien di rumah sakit ya ada gitu. Maksudnya makan penunggu pasien lu bedongan bayi, bedongan bayi, baju bayi, ya itu kayaknya harus dibeli sih, nggak bisa ditanggung BPJS. Rugi negara. Tapi kalau udah bersalin ya, itu untuk bisa pulang butuh waktu berapa hari? Butuh berapa hari? Kalau misalkan yang normal sama yang sesar gitu, apakah ada perbedaannya nggak? Kalau misalkan ini di tempat gue ya, di tempat gue kerja. Beda-beda ya, di tempat lo aja. Ya. Kalau misalkan dia pakainya asuransi kesehatan BPJS misalkan, dia tuh minimal 2-3 hari sih dirawat itu. Jadi boleh pulang. Kalau udah dirawat 2-3 hari, harus lebih dari itulah gitu. Kayak misalkan sesar elektif, sesar yang direncanakan itu, misalkan hari ini masuk, ya mungkin lusa dia baru boleh pulang, atau besok lusanya gitu. Ya kalau misalkan kondisi pasiennya udah membaik ya. Kalaupun misalkan pakainya bukan BPJS ya, gitu, pakai tunai gitu ya. Kalau dari hasil pemeriksaan good, ya kan, nggak ada komplikasi apa-apa. Dua hari ini masuk, besok pulang juga bisa. Itu untuk yang bersalin secara normal ya. Dan itu di note, maksudnya good lah semuanya gitu, nggak ada masalah apa. Kalau untuk yang setelah bersalin ya kan, anak-anak bayi-bayinya tuh ditaruh di ini kan, kayak tempat apa sih macamnya? Kayak gue pernah lihat. Kayak apa sih? Inkubator. Iya. itu yang ini ya, yang kurang sehat ya, atau gimana? Kalau ditaruh di inkubator itu bukan berarti semuanya nggak sehat ya. Mungkin emang dalam proses observasi aja gitu tuh. Karena kan fungsi inkubator itu kan untuk menghangatkan juga gitu kan. Itu sebenarnya nggak ada ini sih. Tapi yang nggak sehat tuh biasanya dia udah pasang infus bayinya. Itu biasanya ada di NICU. Jadi NICU tuh ruangan ICU khusus bayi. Nah, gitu. Jadi nanti si bayinya tuh udah dipasang infus, CPAP gitu kan, oksigen segala macem. Nah, itu masuk inkubator untuk dihangatkan. Tapi ada juga gitu, bayinya ya baik-baik aja sih sebetulnya. Cuman buat menghangat, diobservasi, dihangatkan, masuknya di inkubator. Tapi menurut lu, Her, percaya nggak sih kalau ada bayi yang ketukar? Gue dulu ditakut-takutin gitu, ketukar di rumah sakit. Lu lahir di rumah sakit? Ya, di rumah sakit. Ketukar pas lagi ngambil. Itu mah pasti akal-akalan teteh lu ya. Betul. Tapi emang bisa memungkinkan nggak sih ketukar? Aduh. Soalnya sama semua tuh kelihatannya kan kalau bayi. Cuman jenis kelaminnya aja yang beda gitu tuh. Masalah gue selama bekerja tuh kayaknya belum pernah ya bayi ketukar. Masalahnya gini, waktu bayi lahir itu kan kita udah ada, maksudnya meskipun samaan gitu ya, kan kita udah langsung namain tuh bayinya, ada gelang nama. Iya gitu. Nggak mungkin kita lepas dia mandi, kayaknya nggak mungkin dilepas juga sama kita, enggak gitu tuh. Tetap terpasang kayak untuk terjadi pertukaran bayi. Ya mungkin ada aja bisa, mungkin gitu. Tapi kayaknya kalau ini di film-film iya kayaknya cukup fiksi aja kayak gitu ya. Lagian pasti si ibunya pun mengenali kan si anaknya kan, secara fisik juga bisa ngelihat mana perbedaan dengan yang bayi lain gitu. Setelah melahirkan gitu ya, peran suami harus melakukan apa? Setelah melahirkan, bayinya udah pulang misalkan gitu, udah di rumah. Kuncinya satu, membantu. Dari cara bedongnya ya kan, mandiin bedong gitu ya. Mungkin akan terlihat agak kaku bagi yang baru pertama kali memiliki anak ya. Iya, karena gue juga masih ngerasa risih ya kalau ngegendong bayi yang kecil banget. Soalnya yang takut udah jatuh, takut ke cengklak kalau bahasa Sundanya gitu. Ngeri banget tahu. Soalnya kan kayak
iya masih ini gitu tuh, rentan. Jadi khawatir gimana gitu tuh. Iya. Kalau yang ngebedong tuh ada korelasi mempengaruhi ini nggak sih? Si bayi jadi letter O kakinya, itu bener nggak sih? Enggak. Oh enggak, lo enggak? Enggak. itu zaman bahula Itu sekali. beneran enggak? Kalau bahasanya zaman bahula. Enggak lah yang kayak begitu mah, enggak ada. Jadi fungsi bedongan itu sendiri tuh bukan ya menghangatkan, bukan untuk meluruskan gitu, bukan supaya. Oh, bukan. Woy. Lu coba ini ya, lu abis podcast nih, Iya. lu bedong diri sendiri, itu enak apa enggak? Gak enak. Kalau misalkan terlalu kencang gitu, Gak enak lah. kan kebanyakan nih ya, orang tua zaman dulu tuh kalau ngebedong tuh bener-bener kayak kencang banget gitu. Sampai si bayinya nggak bisa gerak, kaku. Sedangkan bayi itu kan punya tulang, ya kan dia juga sama seperti kita gitu, menginginkan kebebasan gitu kan, dia juga perlu bernapas dengan lega gitu kan. Kebayang nggak sih? Bayang gue. Iya. Gue bahkan kayaknya. Coba kalau misalnya kita digituin, emang mau? Gue soga. Tapi lu pernah masih inget gak perasaan itu di bedong? Enggak lah. Gak pernah. Gue masih inget. Iya. Gue masih inget pas awal kayak masih ada rasa pernah di bedong. bedong. Pernah pas rasa kayak pertama kali bisa jalan. Gue masih ada ingatan kayak gitu Ada tuh. ingatan. Oh iya. Sedikit-sedikit. Jadi kayak emang gak enak di bedong tuh. Iya. Enggak ada. Berarti gak ada korelasinya Nggak ada. kan? Gue kiranya ada gitu tuh. Soalnya sampai ada yang kayak, wih, ini kayaknya pas kecil gak di bedong ini, makanya letter O gitu jalannya. Ternyata gak ada korelasinya ya. Emang untuk menghangatkan sih. Thank you loh udah diingetin kayak gini. Emang banyak banget sih mitos-mitos kalau ngomongin mitos ya. Apa aja selain itu kalau ngomongin mitos? Nih. Yang misalkan selama kehamilan misal. Ibu hamil nggak boleh terlalu banyak tidur. Nanti bayinya ini banyak kili-kili itu apa ya, kalau basic itu semacam lemak putih. Lemak putih gitu kan, ada kalau bayi lahir tuh ada lemak putihnya. Nah kayak lu tahu mentega nggak sih? Tahu dong. Cuman masalahnya salah gue ya, sorry bukan maksudnya, tapi menteganya itu bukan yang warna kuning, warna putih. Emang ada mentega warna putih? Ya enggak, Nggak, maksudnya ini gambaran doang kan? Oh iya, oke. Kan ini gue lagi ngomongin lemak kan. Iya. Iya, maksudnya kebayang kan Iya, kayak kebayang. mentega tapi warnanya putih gitu tuh. Nah, itu lemak yang ada di bayi itu disebutnya lemak kaseosa gitu tuh kan. Nah, itu mitosnya nggak boleh banyak tidur. Ibu hamil nanti bayinya banyak kili-kilinya gitu kan. Ya padahal gini, ibu hamil itu kan ada yang namanya pelebaran pembuluh darah akibat si hormon. Itu yang bikin dia kayak udah ngantuk gitu tuh. Belum lagi kan kalau misalkan kehamilannya udah besar, tengah malam, ibunya tuh pengen pipis terus gara-gara si kandung kemihnya itu, tempat saluran urin kita itu tertekan oleh rahim, karena kan posisi posisi kantong urin sama rahim itu kan berdekatan. Semakin kehamilannya membesar, itu semakin menekan. Minum sedikit pengen pipis. Gitu, makanya pas malam dia nggak bisa tidur. Bayangkan, makanya dia ngantuk pagi-pagi, wajar atuh. Belum lagi kalau misalkan dia masih mual muntah, lemes lah gitu tuh, masih pengen istirahat, ya kenapa sih nggak boleh istirahat gitu, tersisa banget gitu. Jadi ibu hamil padahal mau boleh-boleh aja boleh-boleh kan, aja untuk kayak gitu. tidur berlebihan daripada normalnya gitu tuh ya. Adapun kalau misalkan nanti bayinya banyak kili-kili, kili-kili yang dimaksud sama orang itu, maksudnya ya, yang Buddha itu yang lemak kaseosa itu. Nah, lemak kaseosa itu, lemak bayi itu yang baru lahir itu berfungsi untuk menghangatkan bayi. Itu nggak apa-apa. Lemak kaseosa berada di mana di bayinya? Di seluruh badan. Di sekujur badan. Iya, itu nggak apa-apa, itu baik untuk bayi gitu tuh, untuk menghangatkan tubuh bayi. Kebayang lah gitu kan. Bayang. Terus itu jadi hal yang baik ya untuk si bayinya. Betul. Sama ini gue pernah denger ya, ibu hamil itu nggak boleh banyak makan ikan, nanti anaknya licin. Gue pernah denger itu soalnya. Padahal kan ikan banyak proteinnya loh gitu tuh. Ya betul. Iya. Mitos lah. Mitos kan. Biar bayinya. Nanti bayinya licin katanya. Gak tahu lagi itu apa. Bayinya licin. Pas lahir licin gitu maksudnya. Gak tahu deh, ya kayaknya pas lahir licin gitu gimana, gue gak paham itu. Makasih loh atas insight tentang melahirkan ini sama persalinan sama hamil.
Jadi kan gue jadi lebih tahu ya perihal hal ini gitu tuh. Jadi biar nggak kaget lah sama yang nonton juga, biar lebih tahu gitu tuh perihal hal ini. Masih banyak Her, Iya, sama-sama. udah berkunjung ke sini. Iya, mudah-mudahan bermanfaat Ya, aja deh. amin. Sorry ya kalau ada salah kata gitu. Terus suaranya terlalu kencang gitu. Emang berisik banget sih Oh, orangnya. biar kerasa energinya. Abis ini gue tidur deh kayaknya. Oke. Oke, makasih ya teman-teman yang udah Oke. nonton sampai selesai. Dadah. Dadah.